Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sagen Agro Channel. Terima kasih Sohib Agro yang sudah berlangganan di channel ini dan selalu mendukung kami. Bagi sohib-sohib agro yang belum berlangganan di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari channel kami. Dan jangan lupa klik like, komen, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sohib Agro. Kali ini kita akan membahas dan mereview tentang bagaimana sih cara merawat atau maintenance dari John Deere Iseki NT548. Nah, kali ini kita berada di satu daerah yang mana di sini ada terdapat John Deere Iseki NT548 dan juga ada salah satu dari service support ya. Apa namanya, Mas? Tim support. Tim support ya dari PT Rutan yang mana PT Rutan ini adalah salah satu dari distributor untuk produk PT Iseki ini. Nah, untuk menyingkat waktu kita akan tanyakan langsung. Sebelumnya kita tanya, siapa sih namanya? Oke Pak, nama saya Sutrisno. Oh ya, ini Sutrisno. Oke. Jadi kali ini Sohib Agro kita akan menanyakan langsung ke Mas Sutrisno. Dan sebelumnya PT Rutan ini berada di mana, Mas? Jalan Sising Mangaraja, kilometer 5,5, nomor 492 Medan. Nah, mungkin cukup jelas, nanti akan kita terakan di bawah ini alamat lengkapnya beserta nomor telepon dari Mas Sutrisno sendiri. Jadi bila mana nanti Sohib Agro ada yang ingin menanyakan langsung tentang perawatan dari Iseki, bebas all produk, semua produk Iseki ataupun semua produk yang ada di PT Rutan. Oke? Nah, Bang Sutris, apa sih salah satu paling utama cara kita untuk perawatan dari John Deere ini? Jadi begini, kalau untuk perawatan pertama, sebelum kita hidupkan mesin, lebih baik pertama kita cek oli engine, air radiator, dan bahan bakar. Juga baut-baut yang longgar kita harus kencangkan. Oke. Nah, mungkin Bang Sutris bisa menunjukkan langsung mana kira-kira yang mau kita cek. Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. Oke, pertama kita cek di bagian stick oli. Sinar stick oli, dia batas maksimum dia di titik atas, ini minimum. Jadi kalau sudah kita colokkan seperti ini, ini yang sudah pas di batas maksimum. Nah, setelah itu baru kita kembali ke bagian kita buka dulu ini kopernya. Kopernya dari bawah. Ya, pertama kita tarik tuasnya ke bawah, baru kita angkat kopernya. Ya, di sini baru nampak semua. Sini radiator. Kita cek dulu pertama sini air radiator. Apakah dia ada isinya? Nah, ini ada isinya. Nampak dia ini menggunakan air cooler, pakai obat dia. Di sini batas untuk air radiatornya, karena ini untuk penguapannya dia. Batas maksimum harus sini ada isinya, cadangannya harus terisi dia. Oke, Bang Sutris, tadi kan Mas Sutris sudah menjelaskan mengenai air radiator ini. Kebiasaannya kalau air radiator ini jenis coolant kayaknya ya? Air cooler. Ya, air cooler ya? betul, Ya, cooler. mungkin ada kayak coolant atau yang lain-lain jenisnya. Ya, betul. Ini biasanya berapa, kalau tidak ada kendala di radiator, ini tidak ada masalah, tidak diganti ya? Tidak ada masalah, tidak masalah. Selagi dia isinya masih ada, batas dia itu lebih kurang setahun penggantiannya, lebih kurang. Oke. Jadi tadi di sini ada batas ini ya? Maksimum dan minimum untuk cadangan. Maksimum. Minimum dan maksimum kita harus di batas maksimum untuk air cadangannya. Oke,
Jadi mungkin Sohib Agro bisa cek di sini ya. Ini kita buka dulu. Bahwasanya ini posisinya masih di angka full ya nih, full. Maksimum. Maksimum ya. Oke. Nah, maksimum. Oke. Nah, setelah kita cek untuk air radiator ini, kita mau cek apa lagi nih? Setelah itu kita lihat di bahan bakar. Apakah dia ada isi? Kita buka keran ini. Nah, ini sudah batas ada. Nah, sudah keluar dari cukup. Nah, setelah ini baru kita Oke, tunggu. Berarti di samping ini mungkin Sohib Agro ya Bang Sutris ya, kita juga bisa lihat nanti dari digital ya, di speedometer ya. Speedometer, betul. Oke. Nah, setelah itu apa kira-kira Mas? Nah, setelah itu baut-baut yang longgar seperti baut roda, baut-baut yang implement, apabila dia longgar harus kita kencangkan. Nah, setelah itu baru kita hidupkan engine-nya. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, untuk radiator sendiri tadi, ini kan sudah kita perhatikan. Ini kan ada seperti talang ini ya, Bang. Oh ya, ini untuk penghalang debu-debu biar tidak langsung dia masuk ke kisi-kisi radiator. Ya, seperti ini. Ya. Ini seharusnya ini setiap kerja, setiap hari wajib kita bersihkan. Jadi biar sirkulasi udara di radiator itu sempurna. Apabila dia kotor seperti ini, dia akan menyumbat, akan mengakibatkan radiator akan bocor, rusak. Nah, seperti itu. Jadi ini lebih baik setiap hari kerja kita bersihkan pakai kompresor. Oke. Nah, itu mungkin Sohib Agro sudah bisa melihat ya mengenai ada cover dari radiator untuk mengantisipasi bahwasanya adanya sampah-sampah ataupun benda-benda yang masuk ke dalam jaring-jaring radiator agar radiatornya terlindungi. Oke. Jadi setelah kita cek itu semua, selanjutnya apa yang mau kita perhatikan lagi nih Bang Sutris? Kalau untuk selanjutnya baru bisa kita hidupkan engine-nya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya sebelum kita menghidupkan engine nih, Bang Sutris, sebagian Sohib Agro yang memiliki Iseki juga atau yang sudah pernah merawat Iseki, ini kan ada pertanyaan, berapa lama sih kita mengganti oli? Oke, untuk penggantian oli, pertama di oli mesin itu dari baru semua itu wajib 50 jam pertama. 50 jam pertama wajib kita ganti seperti oli mesin, oli hidrolik, dan oli gerbong roda depan. Itu 50 jam pertama dari baru. Setelah itu baru kita di oli mesinnya setiap 200 jam. Oke Bang Sutris, kita mau lihat nih, oli mesin itu mana sih? Letak oli mesin itu, biar kita perhatikan. Kalau oli mesin itu di bagian sini, mengisinya. Inilah yang kapasitasnya dia oli mesin menggunakan oli SAE 40 sebanyak 7 liter. Di sini pemasok asalnya, di sini mengetapnya ada 2 baut. Ada 2 baut dia. Kalau menggantinya harus kita buka dua-dua biar olinya terkuras semua. Nah, kapasitas dia 7 liter. Nah, setelah itu, ini tadi kan sudah setelah 50 jam dia masuk ke 200 jam. Untuk engine. Sudah itu kita kembali ke bagian hidrolik. Hidrolik ini kalau dari anjuran pabrikannya dia khusus Iseki dia menggunakan sel Spirak atau sel Donald sebanyak 38 liter sampai 40 liter. Nah, dia posisinya di bagian belakang untuk mengisinya. Ya seperti ini. Ini bagus untuk pengamanannya. Ya seperti ini. Ini bagus untuk pengamanannya. Ya, di sini bagian pengisiannya. Oli sel Spirak atau sel Donald sebanyak 38 liter sampai 40 liter. Jadi batas oli sini dia yang berkaca. Kalau di kaca ini di atasnya nampak jernih berarti olinya kurang. Tapi kalau sudah gelap seperti ini sudah cukup dia. Oke. Setiap 600 jam. Setiap 400 jam. Setiap 400 jam wajib ganti oli hidrolik.
setiap 400 jam Pak ya. Ini di sini. Sudah itu kita kembali ke roda depan. Roda depan dia menggunakan oli SAE 90 sebanyak kapasitas dia 7 liter. 7 liter. Pengisiannya di sini Pak. Nah, kita mengisi dari sini. Membuangnya dari depan, mengisi dari sini. Membuangnya dari bawah ini. Sini. Kanan kiri. Ada sini bautnya Pak. Nah, sini dia. Kanan kiri dia. Kita tap. Nah, dia sebanyak 7 liter menggunakan SAE 90. Oke, seperti itu Pak. Oke, jadi Bang Tes tadi kan sudah menjelaskan mengenai sedikit cara perawatan dari Iseki NT548. Nah, saya mau tanya nih, kebiasaan konsumen Iseki kita ini rata-rata itu bermasalah di mana kira-kira? Oh, kalau di bermasalahnya tergantung perawatan Pak. Ya, kalau memang dia perawatannya kurang, seperti olinya tidak pernah diganti, oli engine atau oli hidroliknya jarang diganti, dia akan mengakibatkan kerusakan. Seperti itu Pak. Oke, berarti intinya dalam untuk merawat Iseki ini adalah perawatan dari oli tersendiri. Ya, dan mungkin kalau masalah minyak gimana? Itu kan mungkin bisa kita perhatikan ya. Coba Sohib Agro bisa lihat di speedometer. Mungkin Bang Sutris bisa menjelaskan sedikit. Mungkin Bang Sutris bisa menghidupkan dulu di speedometer ini. Ya. Terus kita bisa perhatikan nanti di sini ada icon apa aja yang di dalam. Oke, seperti ini. Sebelum kita starter, harus kembalikan dulu dia speedometer jarumnya. Oke, sudah kembali dia. Jadi sini untuk takaran bahan bakar. Di sini baterainya. Oke. Kalau kita untuk menghidupkannya Pak, ini posisi harus netral semua. Oke, jadi kalau posisi minyak ini kan ada 4 titik ya, Bang Sutris ya. Ada 4 titik ya, bisa diperhatikan Sohib Agro. Tapi posisi seharusnya anjuran dari pabrikan itu gimana? Apakah di posisi angka 2 ataukah 1 itu masih bisa kita jalankan atau gimana kira-kira? Karena untuk mengantisipasi yang saya dengar itu minyaknya itu masuk angin atau gimana kira-kira? Sebenarnya yang lebih bagus minyak itu di batas titik kedua itu wajib. Setelah itu baru kita isi full. Karena kalau dia sudah di ke titik 1, dia lampunya sudah kedip, dia takutnya nanti pompa solarnya yang bermasalah. Kalau sering-sering seperti itu dia. Nah, jadi lebih bagus dia di titik 2, baru kita nanti isi full. Seperti itu Pak. Oke, jadi Sohib Agro sudah bisa melihat bahwasanya posisi minyak yang baik itu adalah minimal di 2 titik tadi. Minimal di 2 titik, jangan sampai lebih dari 2 titik ataupun 1 titik, apalagi sampai 1 titik itu berkedip-kedip. Kenapa? Seperti yang dijelaskan Bang Sutris tadi itu nanti bisa mengakibatkan kerusakan di bagian pompa solar itu sendiri. Jadi Sohib Agro harus betul-betul diperhatikan tadi, di samping oli, minyak juga harus betul-betul diperhatikan. Oke, jadi tadi kan Bang Sutris sudah mengatakan bahwasanya yang paling urgent itu adalah posisi minyak ya. Maksud saya di posisi oli harus selalu rutin diganti apabila selalu ada kendala di bagian oli ataupun mesin tersebut. Nah, untuk selanjutnya kira-kira dalam perawatan Iseki ini apalagi yang perlu kita perhatikan, Bang Sutris? Kalau yang perlu kita perhatikan itu biasa kita bersihkan setiap hari filter udaranya. Filter udara seperti ini Pak. Ya, setiap kita kerja ini filter udaranya. Di sini ada menggunakan 2 filter, yang kecil dan yang besar. Ini yang kecil, penyaringan pertama, dan ini yang besar, penyaringan kedua. Ini wajib kita bersihkan biar tenaga dari mesinnya full.
Apabila dia kotor akan tenaganya akan berkurang. Nah, setelah itu baru kita kembali ke filter solar. Nah, jadi kalau untuk seperempat sendiri seperti contoh misalnya filter solar nih, Bang Sutris. Ya. Ada nggak persamaan kira-kira dengan mesin-mesin yang lain untuk filter solar? Kalau filter solar persamaannya ada pasti ada. Tapi lebih bagus kita kalau mau cari persamaan kita buat contohnya aja, seperti itu. Tapi yang pasti Sohib Agro jangan cari persamaannya, kalau bisa tetap pasang yang original. Kalau untuk mendapatkan produk yang original tetap di PT Rutan. Oke, kira-kira apa yang mau kita sampaikan lagi di sini? Oke, kalau untuk perawatan mungkin sudah selesai. Nah, nanti ada sedikit nanti saya kasih tahu kendala-kendala ringan apabila mesin tidak hidup seperti itu. Oke, itu mau dijelasin kapan nih kira-kira? Sekarang kita kasih tahu juga. Oke. Gimana? Apa sih kira-kira masukan dari Bang Sutris apabila ada kendala-kendala kerusakan dari John Deere Iseki tersebut? Nah, contoh seperti ini. Apabila mesin di starter dia tidak mau hidup, di starter mau, tapi mesin tidak mau hidup, di sini kita Iseki ada menggunakan solenoid pump. Solenoid pump ini fungsinya untuk memutus arus minyak. Nah, biasanya kalau di traktor di starter dia tidak mau hidup, dia di sini aja. Untuk memastikan dia solenoidnya atau tidak yang rusak, ini ada baut 2 biji, baut 10. Nah, ini kita buka. Nah, kalau kita udah buka, baru kita coba starter. Kalau dia hidup, berarti ininya yang rusak setelah kita buka. Karena dia sudah tidak berfungsi lagi solenoidnya. Nah, itu dia. Seperti itu, Pak. Kalau ada kendala-kendala yang kerusakan ringan seperti itu. Oke, jadi Sohib Agro sudah mendengarkan sedikit tadi perbincangan saya dengan Bang Sutris selaku dari tim support untuk engineering dari PT Rutan. Jadi buat Sohib Agro yang ingin bertanya tentang ada kekurangan yang kami jelaskan ini atau yang dijelaskan oleh Mas Sutris, nanti bisa Sohib Agro telepon langsung ke nomor di bawah ini. Kita akan cantumkan nomor teknisi kita dari PT Rutan itu Bang Sutris, dan silahkan juga klik di kolom komentar kita apabila Sohib Agro ingin bertanya. Jadi mungkin Sohib Agro konten kita kali ini demikian, dan terima kasih buat Sohib Agro yang sudah setia menonton di channel kita. Dan satu lagi, ini Bang Sutris, ini juga lebih detail tentang engineering PT Rutan. Channelnya juga nanti akan kita terakan. Tolong singgah di channelnya Bang Sutrisno ini. Oke, terima kasih. Oke, jadi buat Sohib Agro, terima kasih. Yang sudah subscribe terima kasih, yang belum subscribe mohon di subscribe agar kita bisa lebih semangat lagi memberikan konten-konten yang terbaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.